Si paling perdana. Si paling perdana. Topan Gaimi atau Karina yang melanda Filipina pada Rabu 24 Juli 2024 ini berkembang menjadi badai super pada Rabu sore ini. Dilansir dari pantauan terkini Biro Cuaca Filipina atau Pagangsa pada pukul 5 sore ini, pusat Topan Gaimi saat ini terletak 380 km di utara Ibayat, Batanes dengan kecepatan angin maksimum 185 km per jam dari sebelumnya 165 km per jam. Informasi selengkapnya mengenai Topan Gaimi ini akan hadir dalam DP Evening News malam hari ini. Selamat malam Indonesia, Jordan Gozali kembali mengantarkan serangkaian berita faktual dan terkini yang ada di dalam DMP Evening News edisi hari ini, Rabu 24 Juli 2024. Beragam informasi telah kami siapkan untuk Anda dan berikut fokus utama kami malam hari ini. Wakil Presiden RI ke-9 Hamzah Has meninggal dunia pada Rabu 24 Juli 2024. BPOM tarik peredaran roti Oko karena mengandung pengawet berbahaya. Hamas Fatah Palestina sepakat berdamai usai difasilitasi oleh Tiongkok. Wakil Presiden ke-9 RI Hamzah Has meninggal dunia pada Rabu hari ini sekitar pukul setengah 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kabar duka itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arwani Tomafi. Dalam keterangannya, Arwani menyampaikan bahwa jenazah Hamzah Has akan dimakamkan di Komplek Pemakaman Keluarga di Cisarua, Bogor pada Rabu siang. Hamzah Has lahir di Ketapang, Kalimantan Barat pada 15 Februari 1940. Beliau merupakan Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, mendampingi Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 hingga 2004. Selain itu, Hamzah Has juga pernah menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DNP News. Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM RI memerintahkan penarikan dan pemusnahan roti Oko dari masyarakat. Roti buatan PT Rasa Food Kota Bandung tersebut mengandung bahan pengawet terlarang yakni natrium dehidroasetat. Penarikan ini dilakukan karena BPOM merilis hasil pengujian terhadap dua roti yang diduga menggunakan bahan pengawet berbahaya natrium dehidroasetat yakni Oko dan AOKA pada hari Selasa 23 Juli 2024. Melalui keterangan resmi, BPOM mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil sampel produk roti AOKA dari peredaran dan melakukan pengujian pada 28 Juni 2024 lalu. Hasilnya, roti AOKA yang diproduksi oleh Indonesia Bakery Family tidak mengandung natrium dehidroasetat. Sementara itu, terhadap roti Oko, BPOM telah melakukan inspeksi ke sarana produksi roti pada 2 Juli 2024. Hasilnya, PT Abadi Rasa Food selaku produsen tidak menerapkan cara produksi pangan olahan yang baik atau CPPOB. Selain itu, roti Oko juga ditemukan mengandung natrium dehidroasetat sebagai asam dehidroasetat. Sebelumnya roti AOKA dan Oko sempat menjadi sorotan warganet karena dituding mengandung bahan pengawet kosmetik. Bukan tanpa alasan, tuduhan ini muncul karena roti AOKA dapat bertahan lama tanpa berjamur hingga 6 bulan. Sementara itu, roti Oko dituduh demikian karena disebut tidak berjamur atau muncul bintik hitam meski telah keadaan dewasa. Tuduhan di tengah warganet ini pun sempat menjadi topik utama karena kedua roti tersebut terkenal dibanderol dengan harga yang murah dan mudah ditemukan di warung-warung, yakni dengan kisaran harga Rp2.000 hingga Rp4.000 per buah. 3 sekolah dasar di Solo bakal menjadi sasaran uji coba program makan bergizi gratis selama 2 pekan mendatang. Uji coba tersebut akan didanai Corporate Social Responsibility atau CSR alias Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL dari pihak swasta. Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyebut SD yang bakal mendapatkan makan bergizi gratis tersebut adalah SD Negeri 78 Sabarlor, SD Negeri 81 Janggalan, dan SD Negeri 120 Tugu. Uji coba program makan bergizi gratis tersebut, kata Teguh, akan dibagi menjadi 2 fase. Fase pertama berlangsung dari 25 Juli hingga 8 Agustus 2024. Selama masa uji coba, 3 SD yang akan menjadi sasaran akan mendapatkan kiriman makanan setiap hari.
Teguh memastikan pemerintah tidak menyiapkan dana dari APBN maupun APBD Kota Solo untuk uji coba program tersebut. Sumber pembiayaan uji coba makan bergizi gratis di Solo besok akan menggunakan dana dari CSR, salah satu perusahaan swasta nasional. Teguh enggan menyebut perusahaan mana yang menyalurkan CSR untuk mendanai uji coba makan bergizi gratis tersebut. Namun saat program tersebut diuji coba di SD Negeri Sentul 3 dan 2 Kabupaten Bogor pada Selasa 23 Juli kemarin, paket makanan diantarkan menggunakan layanan pesan antar Gojek. Hujan yang mengguyur tanpa henti telah memicu banjir di wilayah Manila, Filipina saat topan Gaemi melanda negara tersebut di tengah musim penghujan. Topan itu juga menyebabkan tanah longsor di area pegunungan di Filipina. Sedikitnya 13 orang dilaporkan tewas dalam berbagai bencana yang terjadi saat cuaca buruk melanda Filipina beberapa hari terakhir. Seperti dilansir AFP dan Associated Press pada hari Rabu, hujan lebat yang terus mengguyur membuat ruas jalanan di Manila yang padat penduduk menjadi sungai karena digenangi banjir. Tim penyelamat dikerahkan ke seluruh area ibu kota tersebut untuk membantu mengevakuasi orang-orang dari rumah yang tergenang banjir. Kantor pemerintahan di Manila terpaksa ditutup dan sekolah diliburkan, sedangkan lebih dari 70 penerbangan domestik dan internasional dibatalkan karena cuaca buruk. Akibat kejadian ini, region Metro Manila mengumumkan keadaan bencana darurat. Menteri Dalam Negeri Filipina Ben-Hur Abalos mengatakan 12 dari 17 kota besar dan kecil di wilayah tersebut telah sepakat untuk mengumumkan keadaan darurat. Dewan Metro Manila menyetujui deklarasi keadaan bencana yang akan memungkinkan pemerintah daerah mengakses dana tambahan untuk tanggap bencana dan memberlakukan pembekuan harga barang-barang kebutuhan pokok. Selain melanda Filipina, diperkirakan topan ini juga akan melanda pantai timur laut Taiwan pada Rabu malam ini. Dari Jakarta, Kevin Manoy melaporkan untuk DMP News. Terima kasih sahabat DMP, Anda masih mendengarkan DMP Event News, produksi DMP Media Network. Kelompok relawan alap-alap Jokowi berencana menggelar musyawarah nasional yang pertama di Karanganyar, Jawa Tengah pada Sabtu 27 Juli dan bakal memperkenalkan ideologi Jokowisme sebagai visi organisasi. Ketua Umum alap-alap Jokowi Muhammad Isnaini dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta pada hari Selasa menjelaskan, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan hadir untuk membuka acara tersebut. Ia meyakini ideologi Jokowisme sebagai roh utama bagi organisasi dan para relawan yang tergabung dalam alap-alap Jokowi. Isnaini menyebut dalam acara musyawarah nasional itu, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep yang merupakan putra bungsu dari Presiden Joko Widodo juga akan diundang untuk menyampaikan pidato politik. Munas pertama alap-alap Jokowi dijadwalkan akan digelar di Karanganyar, Jawa Tengah dan rencananya akan dihadiri 2.000 peserta yang merupakan perwakilan posko alap-alap Jokowi di seluruh daerah Indonesia. Beredar video di media sosial mobil Bapak RI24 milik Menteri Agama Yakut Khalil Qomas masuk jalur busway, kemudian terhambat bus Transjakarta di kawasan Jalan MA Tamrin, Jakarta Pusat. Terlihat dalam video itu mobil dinas milik Yakut dalam kondisi berhenti lantaran berada di posisi belakang bus Transjakarta yang juga sedang dalam kondisi berhenti. Juru bicara Kementerian Agama Ana Hasbi mengatakan bus Transjakarta yang berhenti dalam video tersebut sedang mengalami gangguan sehingga personel patwal yang mengawal perjalanan Yakut memutuskan untuk melewati jalur lain. Ana lantas menjelaskan tidak setiap hari mobil dinas milik Yakut menggunakan jalur Transjakarta. Ia mengatakan personel patwal yang mengawal selalu berkoordinasi dengan petugas jalan lain untuk perjalanan menteri. Di sisi lain, Ana menjelaskan mobil dinas berplat RI, mobil pemadam kebakaran dan ambulan sebetulnya diperbolehkan untuk masuk ke jalur bus Transjakarta. Sejak 13 Juni 2016, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menyatakan jalur bus Transjakarta atau busway bisa digunakan untuk jalur evakuasi dan kendaraan tertentu milik petinggi negara. Hak diskresi atas busway hanya diberikan kepada beberapa kendaraan saja, antara lain mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, dan mobil menteri yang menggunakan plat nomor RI.
Sandi buta-butar, petugas pemadam kebakaran kota Depok yang video room tournya viral meminta maaf kepada umat Kristen di kota Depok. Alasannya ia bersama tim merasa gagal memadamkan api yang meludeskan bangunan gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry di kota Depok, Jawa Barat pada Selasa 23 Juli 2024. Sandi menilai ludesnya gereja tersebut karena peralatan yang tidak memadai. Permasalahan banyaknya kerusakan pada peralatan damkar termasuk mobil sebelumnya sudah ia sampaikan melalui video yang viral. Sandi menilai jika Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok memiliki peralatan yang memadai, kebakaran di gereja Sidang Tuhan Jemaat Agape Ministry bisa diminimalisir. Dalam kesempatan tersebut, Sandi juga mengkritik Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang sebelumnya menilai video room tournya tidak beretika. Diberitakan sebelumnya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menyinggung soal etika saat diminta tanggapannya mengenai pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memviralkan soal rusaknya sarana dan prasarana di kantornya. Imam berharap masalah yang ada di internal dinas itu tak dibawa keluar dan diselesaikan di dalam saja. Kedua faksi utama Palestina yakni Fatah dan Hamas berserta 12 organisasi politik Palestina lainnya akhirnya menandatangani perjanjian damai. Mereka sepakat untuk mengedepankan kepentingan rakyat Palestina dibandingkan persaingan politik. Kejadian bersejarah ini dimediasi oleh pemerintah Tiongkok. Merujuk pada berita media nasional Tiongkok terafiliasi pemerintah atau CCTV, perjanjian ini diteken pada Selasa 23 Juli 2024. Kedua pihak berkomitmen untuk Palestina yang bersatu. Akan tetapi belum ada keterangan lebih lanjut mengenai pembentukan pemerintahan gabungan Hamas dan Fatah. Di Beijing, Fatah, Hamas berserta 12 faksi politik Palestina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Perundingan ini dimulai sejak hari Sabtu 20 Juli 2024. Perjanjian itu dinamakan Deklarasi Beijing untuk mengakhiri pepecahan dan untuk menguatkan persatuan Palestina. Terdapat 8 poin di dalam deklarasi tersebut. Petinggi Hamas Musa Abu Marzuk mengatakan bahwa hari itu menjadi pintu menuju awal baru Palestina. Era ini dimulai dengan persatuan nasional bangsa Palestina. Hanya dengan persatuan, jalan menuju kemerdekaan bisa tercapai. Demikian berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DMP Evening News edisi hari ini Rabu 24 Juli 2024. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini serta kanal YouTube kami di DMP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. 24 jam berita faktual dan terkini lainnya di situs baru kami dmpmedianetwork.com/news. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali pamit undur diri. Ini adalah DMP News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia.